Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Baik, silakan slide bisa dibuka. Kayaknya saya nggak perlu perkenalan dulu ya, nggak perlu perkenalan lagi. Ya, saya bersyukur boleh dipercaya kembali oleh Bapak Gembala bisa menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini dalam ibadah doa malam tanggal 27 April 2023. Judul dari firman Tuhan pada hari ini yaitu Kristen Kain dan Kristen Habel. Kita akan langsung sama-sama buka dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 saya sudah persiapkan di PowerPoint. Mari kita baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap sampai ayat yang ke-16. Judul perikopnya yaitu Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat 2. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kisah Kain dan Habel ini sudah tidak asing ya bagi kita. Ya, tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kain dan Habel ini mengenai ibadah. Ya, di ayat Kejadian pasal yang keempat ini adalah catatan pertama tentang ibadah manusia. Pasal 1 sampai 3 tidak dituliskan bahwa Adam dan Hawa ini beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya bergaul dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, konsep ibadah itu adalah bergaul dengan Allah. Sebelum kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, konsep ibadah itu sebenarnya adalah bergaul dengan Allah.
Tetapi setelah kejatuhan Adam dan Hawa ini, manusia harus mempersembahkan sesuatu untuk menghampiri Allah. Zaman dulu, apalagi zamannya Kain dan Habel ini nggak ada gedung seperti ini ya. Nggak ada bangunan gereja, ya. Nggak ada gedung-gedung mewah gereja-gereja, itu tidak ada. Ya. Jadi mereka itu beribadah itu dengan membangun mesbah. Kain dan Habel membawa korban persembahan. Artinya mereka ini mau datang beribadah, ya. Kain membawa persembahannya, dia mau beribadah kepada Tuhan. Begitu pula juga Habel membawa korban bakaran dengan ingin untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menerima ibadah dari kedua-duanya ini? Apakah Tuhan menerima dua-duanya, ibadah kedua-duanya? Halo? Tidak ya. Ya. Hanya yang siapa? Habel yang diindahkan Tuhan persembahannya. Tapi Kain tidak. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu tidak sembarangan loh menerima ibadah kita. Ya. Ini ada dua orang, Kain dan Habel. Sama-sama datang beribadah, mempersembahkan korban bakaran. Yang satu diindahkan Tuhan, yang satu tidak. Berarti artinya Tuhan ini tidak sembarangan menerima ibadah kita. Di sini mungkin ada berapa ribu yang hadir di sini. Ya, dengan mata iman ya, kita melihat ya, ribuan orang memenuhi kursi tempat ini. Ya. Belum tentu ibadah setiap kita di tempat ini itu diterima Tuhan. Belum tentu ya. Bisa jadi ibadahnya Pak Iwan yang diterima, ibadah saya nggak diterima. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kenapa sih Habel diterima dan Kain ini tidak diterima? Ya, hari ini kita akan belajar ya mengenai Kain dan Habel. Kristen Kain, persembahan Kain ini tidak diindahkan Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Ada dua hal. Yang pertama yaitu hatinya jahat. Ternyata hatinya Kain ini jahat. Kita baca sama-sama dalam 1 Yohanes 3 ayat 12. Ya, baca sama-sama yuk. 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kain yang berasal dari si jahat. Ya. Jahat itu siapa? Iblis. Iblis itu jahat. Ya. Sebab segala perbuatannya siapa ini? Kain. Itu jahat. Nah, dari ini kita bisa belajar Bapak Ibu ya. Kira-kira mana yang dulu ini? Kain bunuh Habel dulu, baru hatinya menjadi jahat. Atau hatinya sudah jahat terlebih dahulu, maka dia membunuh Habel. Dia membunuh dulu, baru jadi jahat, atau jahat dulu, baru bunuh? Jahat dulu, baru membunuh. Ya. Maka memang sebelum membunuh Habel, hati Kain ini jahat. Tapi dia ibadah loh. Ya kan? Dia membawa ke korban bakaran. Hidup hari-harinya dia ini jahat. Tapi dia rajin beribadah. Dikatakan bahwa tadi perbuatan adiknya ini benar. Perbuatan Habel ini benar. Perbuatannya baik. Hari-harinya baik. Dia juga beribadah kepada Allah. Lain halnya dengan Kain. Ya, hatinya ini ternyata jahat. Hari-harinya itu jahat. Tapi dia juga membawa persembahan bagi Allah. Tapi persembahan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan tolak persembahan Kain? Karena dalam kesehariannya dia jahat. Ya, meskipun dia datang beribadah. Mungkin
kita ini rajin beribadah, tapi hari-harinya kita ini jahat. Kita mungkin pelayanan, rajin pelayanan. Kita hari Minggu mungkin datang ke gereja itu pakai pakaian putih-putih semua. Atas putih, bawah putih. Sampai orang bingung bedakan mana manusia, mana malaikat gitu. Ya kan? Tapi ternyata hatinya jahat. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu melihat bukan hanya saat kita datang ibadah. Tapi Dia lihat hidup keseharian kita. Ya. Tekankan ini bahwa Tuhan itu gak hanya ngelihat kita pada saat kita ini rajin ibadah, datang ibadah. Itu memang hal yang baik. Tapi yang terutama adalah hati kita, keseharian kita. Ini hidup benar apa tidak? Ya, kita mungkin Minggu ke gereja, Senin kita mencuri, Selasa gosip, Rebo berbohong, dan seterusnya. Gitu. Ya, tapi kita Minggu datang beribadah. Inilah salah satunya mengapa persembahan Kain ini tidak diterima Tuhan. Karena hatinya ini jahat. Ibadah itu tidak hanya ketika datang dalam kebaktian. Tetapi ibadah itu sesungguhnya adalah hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini juga termasuk ibadah kita. Enggak hanya pada saat kita datang beribadah, Bapak Ibu. Ya, pada saat kita ke pasar, ya toh, kita gontok-gontokan sama penjual nawar gak mari-mari, ya kan? Itu termasuk ibadah. Ya, kita di jalan naik sepeda motor mungkin ngebut zigzag gak pakai helm ya. Waktu ngebut zigzag di tengah kota gitu, ya itu termasuk ibadah yang salah. Ya, ada yang seperti itu? Nggak ada ya. Di sini baik-baik semua, hatinya penuh dengan kasih semua. Amin. Ya, itu adalah poin yang pertama. Mengapa ibadah Kain ini tidak diterima oleh Tuhan? Karena hatinya jahat. Poin yang kedua yaitu karena bagi Kain ibadah itu dianggap sebagai perlombaan saja. Kita bisa lihat kehidupan Kain ketika korban bakarannya dia itu tidak diindahkan Tuhan. Bukannya dia itu introspeksi diri, ya seharusnya orang itu kan introspeksi, ya waduh kenapa ya korban bakaranku ini tidak diindahkan, tidak diterima Tuhan. Seharusnya saya introspeksi diri. Tapi tidak seperti itu, dia malah iri hati kepada Habel, kepada adiknya yang korban persembahannya diindahkan Tuhan. Sehingga hatinya menjadi panas. Berapa banyak dari kita yang juga demikian ya. Kita iri akan keberhasilan orang lain. Ya, teman jadi lebih sukses, ya teman sepelayanan kita, kok diberkati aku kok belum. Seperti ini kok ini kita iri, kita malah bertanya-tanya gosipin. Iku duit teko ndi ngono lho, hasil ngepet apa duit tuyul ngono kan, malah ngomongnya enggak gitu loh. Ya, seharusnya kita akan mendoakan, ya kan, mendoakan yang terbaik, kita ikut sukacita, ikut senang dengan teman, keluarga atau saudara kita yang diberkati Tuhan. Nah, jadi Kain ini juga menilai diri lebih. Ya, dia panas hati bukannya bersyukur atas persembahan Habel yang diterima. Ini karena dia sering menilai diri lebih tinggi dari orang lain, lebih layak, lebih benar, lebih hebat. Sehingga semestinya Tuhan mengutamakan untuk meninggikan dia. Dia menjawab doa-doanya, ya. Menjawab doa-doa kita, mempercayakan kita lebih banyak pelayanan-pelayanan lagi. Ya. Tapi ketika hal itu tidak terjadi, muncullah rasa kecewa kepada Tuhan karena Tuhan tidak memperlakukan kita sebagaimana mestinya. Padahal itu adalah hak
prerogatif Tuhan. Tuhan itu membentuk setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Tunggulah waktunya Tuhan. Ya. Kasih karunia Tuhan menurut rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kurang bersyukur, merasa kurang cukup dan selalu membandingkan diri dengan yang di atasnya. Ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita ini nggak ada ucapan syukur, ya nggak ada habis-habisnya lihat orang-orang yang di atas kita. Meskipun banyak loh yang ada di bawah kita. Dan berkompetisi. Ya ini juga banyak mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang dihinggapi rasa berkompetisi untuk menjadi lebih besar gerejanya, gedungnya lebih mewah, lebih tenar daripada yang lain, sehingga keberhasilan yang satu menjadi iri bagi yang lain. Iri lagi ya. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 berkata, dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Siapa yang pernah nyoba jaring angin? Ya, ada yang jaring ikan, Pak Hani sering kan ya, jaring ikan mati. Ikannya bolak-balik mati dijaringi. Terus ikan mahal akhirnya digoreng ya kan. Sering Pak Hani itu makan ikan mahal ya. Ikannya mati gitu ya. Oke. Lalu ada yang menganggap bahwa ibadah itu juga sebagai ajang pamer loh Bapak Ibu ya. Dia habis beli mungkin baju baru atau mobil baru. Oh gak sabar ini pengen aku pakai ke ibadah. Supaya orang melihat, weh ini kendaraan baru, ya, weh baju baru. Ada juga yang orangnya gak terima, ngelihat temannya itu, jamnya baru. Aku gak terima ya kan, minggu depan beli, pasang pakai jam baru. Nah, ada yang seperti itu. Mungkin tas baru, ngelihat temannya, ya teman pelayanan, wih tasnya ganti yang apa? Hermes atau LV apa? Louis Vuitton ya. Louis Vuitton apa Louis Vuitton gitu. Semakin larang kok semakin angel diomongnya ya. Ya itu fokusnya itu tidak, fokus ibadahnya itu tidak kepada Tuhan. Justru kepada hal-hal yang duniawi. Ya dia ingin berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Ya fokusnya tidak kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita jaga motivasi kita ini saat beribadah. Amin. Itu adalah dua hal. Mengapa persembahan kain tidak diterima Tuhan? Lalu ternyata kain ini juga tidak menghormati Tuhan. Dalam Kejadian 4 ayat 6-8 berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Lihat, perhatikan di ayat yang ke-6 berkata, firman Tuhan kepada Kain. Ya, setelah kejadian Kain membunuh si Habel. Ya, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Ya, meskipun persembahan korban bakarannya Kain ini tidak diindahkan Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan itu membenci Kain loh Bapak Ibu. Tuhan masih mengingatkan, berusaha mengingatkan Kain, ya, bahwa ayo kuasai dirimu, ya, jangan jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan berkata seperti itu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Ini lihat di ayat yang ke-6 firman Tuhan kepada Kain. Di ayat ke-8 kata Kain kepada Habel. Nah ini pada saat Tuhan berkata kepada Kain, ya, Kain ini anggapannya nggak ngereken. Bahasa Jermani melengos. Langsung melengos saya gitu. Dia ya gini, misalkan kita ini ya ngomong lah sama anak kita gitu ya. Kita ngomongin panjang lebar, ngomong dari hati ke hati. Tiba-tiba tengah ngomong gini, langsung keluar. Gak ada ngomong apa-apa, ternyata dia gak mendengarkan.
Ya, kita nasihati percuma, itu kan namanya kurang ajar. Ya toh, kita pasti sebagai orang tua yang mangkel kan ketemu anak seperti itu. Demikian ini juga dengan Kain. Pada saat Tuhan berfirman kepada Kain, dia enggak mendengarkan, lalu dia hanya mengikuti nafsu dagingnya itu. Ya, dan dia memutuskan untuk pergi ke adiknya dan membunuh Habel. Inilah bentuk dari Kain tidak menghormati Tuhan. Dikatakan bahwa dosa itu sudah mengintip di depan pintu, ya, dan itu ia sangat menggoda engkau. Bapak Ibu, dosa memang sangat menggoda, ya. Keinginan daging ini ya, dunia ini sangat nikmat ya bagi daging kita ini ya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan dan tahu akan kebenarannya, dan kita masih tinggal di dalam dosa itu, artinya kita tidak menghormati Tuhan. Ya, seperti dengan Kain, ya, dia tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhan sudah berusaha untuk menegur, mengingatkan Kain. Ya. Kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Dan kita menyepelekan pengorbanan Kristus bila kita masih tinggal di dalam dosa. Mari Bapak Ibu, bila ada dari kita yang masih dikuasai dosa, mari bertobatlah. Ya, mungkin ada dosa zina, cabul, ya, percabulan, selingkuh, ya, masturbasi, masih terikat pornografi, mari bertobat. Ya, bertobat. Hargai pengorbanan Kristus, pandang salib Kristus. Jangan hidup di dalam dosa lagi. Karena kita berdosa, ketika kita melakukan dosa, kita tidak menghargai, menghormati Tuhan. Dosa itu berbuahkan dosa ya Bapak Ibu. Mari baca dalam ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Sudah membunuh, ya kan? Lalu berbuahkan apa? Berbohong. Ya. Padahal harusnya Kain tahu kan di mana Habel, dia yang bunuh kok. Tapi dia jawab, aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku. Ada istilah, mana ada maling itu mau ngaku, kalau maling mau ngaku penjara penuh gitu ya Bapak Ibu ya. Itu artinya ya ketika orang sudah melakukan kriminal, melakukan dosa ya nggak mungkin akan ngaku, akan berbuahkan orang berbohong, mungkin nanti akan berbuahkan berbohong selanjutnya. Ya, hal-hal yang lebih lagi, dosa yang lebih lagi. Dosa itu akan terus mengintip di depan pintu, mungkin menawarkan kepada kita, berbisik kepada kita, gak popo, gak ada yang lihat, sekali tok ae, ya cukup sekali tok ae. Ya. Apakah hanya akan sekali saja? Ayo, ya mantan-mantan orang yang berdosa. Ya, sebab kita akan pernah melakukan dosa. Ya. Apakah ada yang sekali aja? Enggak kan? Pasti ada kedua, ada yang ketiga, ada yang terus, sehingga pada akhirnya kita akan kesulitan untuk melepaskan diri dari ikatan dosa itu. Ya Bapak Ibu, bahwa inilah ya, kisah Kain ini merupakan rentetan dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akibatnya kepada keturunannya, kepada Kain dan Habel. Kain akhirnya membunuh Habel. Ya, karena kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa itu. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, begitupun juga dengan Kain. Ya, dia diusir dari tanah kediamannya, ya. Dan dikatakan dia menjadi pelarian dan pengembara. Dan gawatnya tanah yang diusahakannya itu tidak memberikan hasil yang baik, yang maksimal bagi si Kain ini.
Nah, ini adalah dosa Kain, tadi membunuh, berbohong, dan yang terakhir ini dia itu tidak tahu diri, ya. Fokus kepada hukumannya yang berat. Sudah dia membunuh adiknya, dia berbohong, tidak tahu di mana adiknya. Lalu dia ini tidak tahu diri. Di dalam ayat yang ke-12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Nggak tahunya diri di sini di mana? Ya, dia hanya berfokus kepada beratnya hukuman yang dia terima. Dia tidak menyadari akan dosa yang sudah dia buat kepada Tuhan dengan dia membunuh Habel. Ya, dia fokusnya kepada hukuman yang dia terima. Waduh, hukumanku cek berat Tuhan, gitu. Ya, dia mengeluh kepada Tuhan. Ini kan orang yang nggak tahu diri. Kamu tuh sudah melakukan dosa, bukannya kamu itu nggak bertobat dan mengaku kesalahan. Justru malah mengeluh akan hukuman yang dia terima, konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Inilah Kain. Ya, jangan kita ini menjadi seperti Kain, orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, itulah tentang Kain. Terakhir kita akan membahas mengenai Habel. Kain tadi apa? Kenapa tidak diindahkan Tuhan? Karena hatinya jahat. Dan yang kedua, ibadah itu hanya dianggap sebagai perlombaan. Dan ketiga, dia tidak menghormati Tuhan. Kristen Habel, ya seperti yang kita tahu bahwa persembahan Habel ini diterima Tuhan, ya persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan. Tapi nggak lama kemudian dia dibunuh oleh kakaknya sendiri. Dan mungkin ini ya menjadi salah satu manusia pertama penghuni surga, Habel itu ya. Ya, dia kan ini adalah sebuah pembunuhan pertama umat manusia, kasus pembunuhan pertama, gitu ya. Meskipun hanya sedikit aja Alkitab mencatat tentang Habel ini, tapi ada sedikit juga hal yang bisa kita pelajari dari seorang Habel. Di ayat 3 dan 4, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dari ayat keempat ini bisa kita peroleh dua hal mengenai Habel. Yang pertama, Habel ini memberi yang terbaik. Mari sama-sama katakan memberi yang terbaik. 2, 3. Memberi yang terbaik. Bagi kebanyakan orang, kata anak sulung kambing atau domba itu tidak berarti banyak. Tapi bagi peternak itu mereka paham betul akan hal ini. Kambing dan domba saat hamil pertama kali, jarang ada yang beranak lebih dari 1 ekor, Bapak Ibu. Setelah beranak 2-3 kali barulah induk kambing itu melahirkan 2 atau 3 ekor. Ketika Habel memberikan korban anak sulung, dia belajar memberikan bagian yang terbaik dahulu untuk Tuhan. Ya, ini adalah bentuk Habel untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak terikat oleh keinginan duniawi terlebih dahulu, tapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa banyak dari kita yang datang ke ibadah itu tidak membawa persembahan yang terbaik, tidak membawa hati kita kepada Tuhan yang terbaik. Kita datang beribadah tapi pikiran kita masih di rumah, pikiran kita masih di kantor, pikiran kita masih di mana? Berseliweran gitu ya. Gentayangan di mana-mana gitu pikiran kita. Ya, fokusnya enggak kepada Tuhan. Ya, kita nggak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pada saat ibadah kita masih buka HP, WA, lihat sosmed, ada berita apa ya? Wih, berita gempa. Loh, gak kerasa ya gini ya. Langsung WA teman-teman, ada gempa nggak? Gempa kerasa nggak? Iku di tengah-tengah ibadah loh kayak gitu Bapak Ibu. Ya kan? Pernah ada kejadian seperti itu kan? Waktu tengah-tengah ibadah gitu kan gempa. Langsung bingung. Loh, ada gempa. Ini tengah-tengah ibadah. Fokusnya nggak ke Tuhan. Ya, fokusnya tidak ke ibadah. Ya, ini bukan bentuk orang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita belajar seperti Habel yang selalu memberi yang terbaik
untuk Tuhan. Yang kedua yaitu tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya kalau kita mau hitung-hitungan, Habel itu bisa aja hitung-hitungan. Ya dia itu mungkin anak sulung kambing dombanya ini dibiarkan bertambah besar dulu, lalu dikawinkan, lalu biar berkembang biak dulu banyak, baru dipersembahkan pada Tuhan. Sudah cuan akeh, Bapak Ibu, ya sudah menghasilkan banyak gitu loh, sudah cuan banyak. Bisa aja Habel mau hitung-hitungan seperti itu, tapi tidak, dia mau berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa banyak dari kita yang juga memberi yang hitung-hitungan kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan, kita mengembalikan perpuluhan dengan pikiran nanti aku diberkati 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Wah, untung besar ini ya. Ya kita membawa persembahan, mengembalikan perpuluhan itu sama konsepnya dengan kita itu main investasi bodong ya. Kita berharap kembali berkali-kali lipat. Lah ini kan berarti kan kita memberi dengan tidak tulus ya. Ada juga seperti hal lain, dalam hal lain, saya ini sudah sekian lama doa kok masih belum dijawab. Sudah melayani Tuhan kok berkat masih belum melimpah. Saya ini sudah seperti ini, sudah seperti itu, seperti ini. Tapi kok belum ini itu, belum ini itu. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan itu hitung-hitungan dengan kita. Kita sebulan itu makan berapa kilo beras itu ya. Bukan beras yang kita makan, nasi. Ya, cuma kita kan beli beras ya. Berapa kilo? Mungkin sebulan 25 kilo ya anggapannya. Ya, loh Pak, tapi kita kan belinya kan di petani belinya. Lah tapi kan kalau Tuhan bisa jawab, yang nyiptakan benihnya kan aku, gitu. Gimana? Kalau Tuhan narik pajak ini hak cipta. Nah, ya kan? Bingung kita ya kan? Tiap beli beras itu ada hak cipta kepada Tuhan. Waduh, keluar lebih banyak uang gitu. Ya. Jangan kita ini perhitungan, hitung-hitungan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita itu memiliki mental yang seperti kekasih. Ya, kalau kita itu punya kekasih gitu kan, meskipun dua, setipis uangku sedikit, tapi demi kekasih kita. Ayo jalan-jalan kemana? Ke terminal Manuan. Seenggaknya ya masih ada pengorbanan, ya. Amin, Bapak Ibu. Ya itulah yang Tuhan inginkan untuk kita itu memberi karena mengasihi, taat karena mengasihi, beribadah juga karena mengasihi, sehingga kerohanian kita juga tumbuh karena kasih kepada Tuhan tanpa hitung-hitungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.